Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم بجاه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ألق بيننا وبين سيدنا محمد في الدنيا والآخرة. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita tentang tatanan kehidupan ini, sehingga ada sebuah keyakinan kepada kita bahwasanya Rasul mengajarkan kepada kita untuk agar kita bertemu dengan Rasulullah SAW baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dengan selawat yang saya bacakan tadi, Allahumma bijahi Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam alqi bainana wa baina Sayyidina Muhammad fid dunya wal akhirah. Semoga jamaah salat subuh yang dirahmati Allah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah riwayat, Imam Malik bin Anas itu tidak pernah beliau yang tidur malam tanpa bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Ma bitul lail illa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diungkapkan oleh Imam Malik. Semoga kita di antara umat Nabi Muhammad yang dapat melihat wajah mulia tersebut di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Yang saya hormati Tunku Imam Syekh, Tunku Imam Gampung, Bapak Gesi dan seluruh perangkat desa BKM Masjid. Semoga ini menjadi amal jariah yang akan terus mengalir. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh para jamaah dari hasil semua pengajian-pengajian yang dilaksanakan di Masjid Darussalam ini. Alhamdulillah, subuh yang berbahagia ini merupakan subuh ke-60. Kita masih membahas tentang neraka. Dan ini menunjukkan bahwasanya neraka itu merupakan salah satu hal yang terpenting. Kenapa? Karena sering disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran lebih dari 70 kali menyebutkan kata-kata an-nar di dalam Al-Quran. Dan hari ini kita akan membacakan ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 201. Di dalam surat tersebut menceritakan bagaimana perilaku manusia di dalam mereka berminta ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka, siapa mereka itu? Adalah manusia. Mayaqul, ada yang meminta kepada Allah, ada yang berkata kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami segala kebaikan di dunia. Kebaikan ini adalah kebaikan menurut Allah, bukan kebaikan menurut kita. Ini yang harus kita pasangkan kata kuncinya, bukan kebaikan menurut kita. Kenapa? Karena kebaikan menurut kita itu belum tentu baik di sisi Allah. Keburukan di sisi kita itu belum tentu buruk di sisi Allah.
Karena apa? Allah sendiri yang mengatakan wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kita benci itu adalah hal yang terbaik kepada kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang kita sukai itu adalah hal yang terburuk bagi kita. Baik buruk itu standarnya adalah bukan diri manusia. Baik dan buruk itu adalah standarnya menurut Allah. Maka oleh sebab itu pintalah menurut kebaikan Allah. Nah, dalam ayat ini Allah memberikan gambaran bagaimana kelakuan manusia. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kebaikan di dunia, dan kebaikan tersebut adalah kebaikan menurut Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhilah, lepaskanlah dari siksaan api neraka. Kenapa ditambah dengan siksaan api neraka dan kebaikan di akhirat? Karena pada ayat sebelumnya Al-Quran menceritakan ada di antara manusia yang di saat mereka meminta itu, mereka tidak pernah meminta untuk kebaikan akhirat. Ini yang paling bahaya. Berapa banyak dari momen kita berdoa kepada Allah yang kita panjatkan, itu kita mintakan kebaikan di akhirat kita. Ini saya ceritakan sedikit bagaimana kisah di saat saya naik haji tahun 1997. Waktu itu saya sedang berdoa di Multazam. Dan sela-sela desakan orang berdoa di Multazam itu ada sambil bergantung. Ada orang yang meminta doa, dan ini membuat saya tertawa. Apa doanya? Ya Allah, jadikanlah saya bupati. Minta jadi bupati di Multazam, coba bayangkan. Ini tergambar dalam otak kepala saya ayat ini. Inilah yang digambarkan di dalam Al-Quran bahwasanya wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq min hasanatil akhirah. Jadi ada orang yang meminta di Multazam, berada di Ka'bah, itu, ya Allah berikanlah saya jabatan ini, ya Allah berikanlah saya jabatan itu. Padahal sudah jelas-jelas berada di tempat yang mustajabah doa. Kenapa dia tidak memikirkan tentang kehidupan akhiratnya dan kebaikan akhiratnya? Ini sebenarnya yang memang harus kita titipkan, kita panjatkan dalam setiap doa kita. Jangan setiap berdoa habis salat waktu itu, salat 5 waktu itu, kita doa jadi pimpinan ini, jadi kepala dinas, jadi bupati, jadi wali kota, jadi rektor, jadi ini, jadi itu. Bukan itu. Kenapa? Karena kehidupan akhirat itu sudah sangat jelas-jelas. Maka kita sangat menginginkan adanya kebaikan di kehidupan akhirat sebagaimana dianjurkan di dalam ayat ini. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Mintalah kebaikan di dunia yang kebaikan tersebut adalah menurut Allah. Berapa banyak orang yang meminta dan kepingin untuk mendapatkan sesuatu dan itu tidak pernah bisa terjadi. Kenapa? Karena pada saat itu hal tersebut belumlah layak bagi orang itu. Namun di saat sesuatu yang dia pinta itu sudah layak, maka itu akan diberikan oleh Allah. Sehingga teringat dia, ini permintaan ini pernah saya minta 7 tahun yang lalu. Namun Allah baru mengabulkannya hari ini. Kenapa? Karena ternyata Allah sudah mempersiapkan diri saya untuk bisa menerima dengan kebaikan ini. Banyak sekali hal-hal yang kita pinta itu jauh lama sekali dahulu, namun Allah baru memberikan kebaikan tersebut hari ini. Sebagaimana di dalam tafsir Mafatihul Ghaib karangan Fakhruddin Ar-Razi juz 5 halaman 160, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas pernah mengatakan ayat apabila orang-orang yang hanya meminta tentang kebaikan di dunia wa ma lahu fil akhirati min khalaq, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya
annal musyrikin kanu yaquluna idza waqafu. Orang-orang musyrik apabila mereka berdiri, maka mereka itu akan meminta, Allahumma rzuqna ibilan wa baqaran. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki. Ya, apa rezekinya? Onta, lembu, ya. Wa ghanaman, kambing, wa abidan, budak, ya. Ini adalah permintaan orang-orang musyrik di saat mereka berdiri di depan Ka'bah, ya. Di saat mereka melakukan ritual ibadah, maka mereka meminta hanya permintaan dunia. Samalah hari ini kalau seandainya kita sewaktu berdoa, ya Allah berikanlah saya rezeki BMW, ya Allah berikanlah saya rezeki Mercy, ya Allah berikanlah saya rezeki istri 2 misalnya. Itu adalah permintaan-permintaan yang hanya meminta tentang kepentingan dunia. Tapi pintalah untuk kepentingan akhirat, kebaikan di akhirat. Karena nanti di ayat yang akan datang, kenapa kita memang perlu meminta waqina azabannar? Ini penting sekali kita meminta dalam setiap doa kita, dalam setiap pinta kita setelah salat, di tengah malam kita pintakan waqina azabannar, waqina azabannar. Penting sekali karena memang dahsyat sekali azab api neraka tersebut. Wa ma kanu yutlabuna at-taubata wal maghfirah. Dan mereka itu sama sekali tidak meminta pengampunan, taubat dan pengampunan. Wa dzalika bi annahum kanu munkirina lil ba'ts wal ma'ad. Dan hal seperti itu dikarenakan mereka tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Nah, kalau seandainya ada orang mukmin yang hari ini sudah mengetahui ayat ini dan dia masih hanya meminta kepada permintaan kebaikan-kebaikan di dunia, apa bedanya orang mukmin tersebut dengan orang-orang kafir Mekah dulunya? Sama saja, perilakunya sama saja antara orang-orang kafir terdahulu dengan orang-orang mukmin yang hanya fokus memintakan hanya untuk kepentingan dunianya saja. Maka oleh sebab itu Al-Quran mengajarkan kepada kita, pintalah dengan doa ini. Orang-orang sering mengatakan doa ini adalah doa sapu jagat. Kenapa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua kebaikan yang ada di dunia, menurut siapa? Menurut Allah, jangan menurut kita. Ini yang harus kita pasangkan niatnya. Di saat kita meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, maka itu adalah hasanah menurut Allah, bukan menurut kita. Wa fil akhirati hasanah, dan itu adalah hasanah menurut Allah juga. Wa qina adzabannar, pintalah, karena tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menahan siksaan api neraka. Siksaan yang sungguh dahsyat, siksaan yang sungguh luar biasa, siksaan api neraka.